outcome-nya apa, sesuatu yang Anda kejar, goal Anda apa. Memang orang berpikir, terus kalau sudah tahu saya semakin tinggi ngapain? Ya, kecil sekali buat Anda. Karena 90% diri Anda sendiri. Kira-kira Anda yang memberikan kunci, Anda bilang apa? Udah keluar aja. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Halo, selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada, juga Anda pendengar Sonora. Sahabat Sonora yang saat ini juga mendengarkan acara kami, gak kerasa ya sudah sampai lagi di hari Kamis. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis di jam 8 malam sampai jam 9 kita akan bersama-sama di Smart NLP. Wow. Saya tidak sendiri nih, udah denger dong suaranya jauh-jauh ya, tertawanya udah khas banget. Biasanya saya Mira Hamzah bersama Pak Hing, master number one-nya ya. Wow. Kali ini timnya juga membantu loh, selain Pak Hing ada Pak Ebdung. Selamat malam Pak Ebdung. Selamat malam, Smart Listener, selamat malam Mbak Mira. Gimana sih kabarnya? Lama gak ketemu ya? Iya ya, terakhir Sibuk Januari ya? Januari Sibuk akhir. banget ya? Februari sempat ketemu. Sekarang Terus udah Maret ya? Cepet ya? Wow, buat Smart Listener. Wow, seru banget kan, dan udah tanggal 21, 9 hari lagi closing. 10 hari. Udah wajib Ya, closing 10 ya, hari. udah langsung dapat. Dan untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan kami, juga menyaksikan kami live YouTube seperti biasa, saya berdua ada di sini. Untuk Anda yang mau ikut serta dan juga mau gabung di acara kita, Anda udah tahu dong nomor WhatsApp dan SMS-nya. Juga ada IG live-nya ya? Ada dong. Pak Ebdung boleh kemana? Biar lihat Instastory-nya. Ebdung aja langsung. Ebdung simple, namanya cuma satu. Ebdung langsung keluar di situ. Moto kan kayak apa ya Pak Ebdung? Nah, kita bicara soal kata elemen. Katanya nih Pak Ebdung, kalau saya lihat-lihat nih, saya searching, kata elemen itu berasal dari kata Latin elementum, yang artinya bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Setuju. Apa iya tuh? Elemen itu adalah dasar-dasar bagian-bagiannya. Nah, bicara soal elemen, ini nih yang kita bahas untuk malam hari ini. Anda mau sukses kan? Ada elemennya. 3 elemen sukses. Apa aja tuh yang mau kita bahas? Langsung yang pertama, penasaran soalnya. Elemen yang pertama apa nih kita nih? Sebenarnya buat Smart Listener, malam ini saya bersama Mbak Mira, saya mewakili dari Inspirasi Indonesia dan NLP. Apa ya, kita mulainya adalah sebenarnya NLP ini kan teknologi memodel buat Smart Listener. Anda Neuro Linguistic Programming. Artinya untuk sukses memang kita harus punya modeling. Nah, ada elemen yang tadi Mbak Mira langsung di browsing ya. Elemen itu adalah bagian-bagian dasar gitu ya. Dan saya suka banget karena ada 3 elemen yang akan saya share malam ini, dan saya nganggap ini adalah basic di mana sampai hari ini saya menggunakan itu dan sukses. Oke. Satu, nah ini satu. Orang tidak pernah terpikirkan oleh Mbak Mira juga saya juga sama. Dulu kita malah nggak kepikir. Ternyata elemen sukses kita mikirnya harus belajar kemana, dan sebagainya, ya. harus ngapain aja. Ternyata nomor 1 itu melekat dan setiap hari bertemu bersama kita sendiri. Setiap hari ketemu dan gratis loh. Itu elemen yang buat saya, waduh, makanya saya suka banget, saya taruh di nomor 1. Oh, nomor 1. Ya itu buat Smart Listener tuh? semua. Sukses nomor 1 adalah saya. Oh, saya Ya, sendiri. saya sendiri. Semua orang bisa mengatakan saya. Semua orang, Dirinya? diri Anda sendiri. Anda Oke. diri Anda sendiri. Artinya apa? Kenapa kok saya? Saya yang mengendalikan pikiran saya. Jadi buat Smart Listener, Anda mau kemana, Anda mau melangkah keluar rumah, tergantung Anda sendiri. Anda mau hari ini bete, Anda yang memutuskan sendiri. Oke, Anda mau semangat, Anda juga yang memutuskan sendiri. Makanya buat Smart Listener, Anda seringkali berpikir bahwa gimana ya coach, gimana ya Pak, dalam proses kita ingin sukses apa sih kita harus, itu bagian-bagian lainnya masih panjang. Memang saya cuma sharing 3, tapi buat saya nomor 1 ini yang sering kali sampai hari ini mungkin Smart Listener sering mendengar tapi lupa.
Jadi kalau memang mau sukses, siapa yang menentukan? Ya saya, Betul. diri kita sendiri ya. Setuju. Nggak mungkin orang lain. Setuju. Orang lain Orang membuat lain kita tuh sukses. eksternal. Eh, Nah, eh. ada satu Paling hal cuma oplok-oplok gitu ya kalau Nah. sukses ya. bahkan ada yang satu setuju tuh, satu penelitian yang menarik bahwa orang berpikirnya adalah orang lain itu mempengaruhi berapa banyak. Ternyata orang lain itu sebenarnya kecil sekali buat Anda. Karena 90% diri Anda sendiri, eksternal lebih dari cuma 10%, internal 90%. Jadi buat smart listener, mulai sekarang Anda tahu saya yang mengendalikan pikiran saya yang mengendalikan kata-kata saya yang mengendalikan perasaan saya, dan saya sendiri yang sampai hari ini memutuskan mau kemana saya. Mau capai goal itu atau saya berhenti dan saya bilang kayaknya nggak mampu deh. Buat Anda yang sekarang ini baru Maret nih, dulu kan di awal tahun ya Mbak, Iya, kita ngomongin goal. benar. Nah, orang berpikirnya adalah, aduh kayaknya Masih baru lama deh. masih lama deh. Baru Itu adalah juga ya. keputusan Anda. Jadi Tetap aja di sayanya ya, akhirnya Setuju. ya. akhirnya ujung-ujungnya saya Mbak. Dan kalau Anda bilang, aduh karena leader, kantor, pasangan, orang lain di sekitar Anda semua, itu cuman bagian yang sebenarnya kalau Anda tidak mau ambil, Anda tidak mau anggap sebagai sebuah pengaruh bisa. Kenapa? Karena 90% diri Anda sendiri. Wah menarik. Nanti kita kalau kita ngomongin saya ini Mbak, wih panjang banget. Bahkan sampai saya datang ke sini itu karena keputusan saya. Iya betul, itu saya yang ngambil Saya. gitu ya. Bisa nggak Pak Ebdum kesini? Coach bisa nggak? Kalau menurut saya ada jadwal nggak ya saya besok gitu. Betul. Di saya berarti Di kan? saya, semua ada di saya. Karena apa ya? Seringkali dalam proses kita buat smart listener, seringkali Anda contoh nih, hari ini macet Jakarta. Anda punya potensi untuk mungkin harus melewati kemacetan itu 2 jam atau 1 jam setengah. Terus Anda bilang gini, udahlah kayaknya telepon aja deh. Paling juga orang-orangnya juga nanti juga macet. Kembali lagi itu keputusan Anda. Jangan Anda bilang begitu ternyata orangnya misalnya setelah Anda batalkan Punya tidak pikiran, ketemu dan ternyata orangnya jadi sama orang lain. Terus Anda Wah. bilang, oh gara-gara no. Anda sendiri yang mengambil keputusan. Dan ini Si saya ini yes, ya. nanti ini menarik Mbak Mira. Saya setiap kali saya mengajar, bahkan saya mengcoaching orang, ini menarik. Kenapa? Kalau sayanya makin tinggi, mereka makin sadar bahwa saya kurang apa, saya harus belajar apa. Saya sudah mengetahui apa dalam bidang yang saya sekarang sedang geluti. Buat smart listener, memang orang berpikir terus kalau sudah tahu saya semakin tinggi ngapain? Maka Anda mudah. Anda mudah bisa merespon sesuatu, Anda mudah untuk bereaksi sesuatu Mbak. Agak orang bilang gini, berarti cuma saya aja. No, ini hanya satu basic awalnya. Tapi kalau sayanya sudah sadar, kalau bahwa contoh segini Mbak, saya tahu target saya adalah 10M tahun ini. Tapi saya bilang bahwa oh iya ya, Januari saya sudah coba buru-buru 10%, 20%, saya cuma dapat 1%. Jangan bilang bahwa produknya sulit sih, perusahaan nggak support sih, bonusnya kurang gede sih, negara lagi krisis sih, maka kita akan cari semua alasan. Nah menariknya adalah semakin banyak alasan yang kita miliki, ternyata ada orang yang sama bisa capai itu Mbak. Iya, padahal dikasih tempatnya sama, Yes. dikasih untuk ininya Pokoknya sama. mau dicari pembandingnya semua jawabannya sama, tapi dia bisa capai itu. Artinya, Artinya si sayanya itu ya. nah saya Sayanya mau bergerak gimana gitu ya. Seperti apa saya? kalau Mbak nanti ketemu orang-orang yang gagal atau teman-teman di sekitar Anda yang seringkali cuma mencari alasan, coba aja bicara baik-baik. Pasti eksternal semua yang dia sebutin. Karena jarang orang bilang gini, tahu nggak kenapa kamu nggak capai target? Aku malas sih, aku nggak semangat. Kayaknya nggak banget ya. Nggak ada ya, Kayaknya jarang ya. nggak ada. Dia akan bilang, tahu nggak lagi semua orang lagi sibuk politik nih. Sekarang lagi sibuk kampanye, semua duit lagi lari ke sini. Wah, Iya bahkan betul. menjadi pengamat seketika. Nah, ternyata ada teman dia yang tidak peduli dengan itu, dia tetap jalan, Bisa. dia bisa Achievement bahkan. achievement bahkan 3 bulan buat dia mungkin target 6 bulan dia udah capai di bulan Maret ini. Betul. Buat Anda boro-boro start Januari sampai hari ini aja 50% belum capai target. Saya setengah tahun jadi inget nih Pak Ebdung nih sama adik ipar saya sendiri. Dia ngerasa teman-temannya kalau ini sibuk banget sih lu, Sabtu Minggu masih jalan. Nggak apa-apalah biar aja. Anak ditinggal sementara untuk target nanti. Ternyata di antara yang lain seluruh Indonesia salesnya di perusahaan itu dia achievement dan dia keliling ke yes. Eropa. Oh, itu berkatnya sayanya itu ya. Berarti dia tahu bahwa dia harus ngapain, dia tahu. Nah nanti kita akan masuk ke poin kedua, tapi paling nggak sekarang dia jadi tahu. Karena kembali lagi poin 1 saya ini penting.
biar kita tahu kita poin keduanya, tapi sayanya nganggap bahwa poin kedua itu nggak penting, juga nggak akan dikejar. Pokoknya sayanya dulu ya. Sayanya dulu. Buat saya Saya sekarang adalah keputusan sukses ada di tangan saya. Belajar, belajar ini sederhana loh Mbak. Ada orang, saya punya teman, dia bilang gini, Coach kalau belajar tuh kayaknya harus bayar deh. No Bapak Ibu, buat Anda smart listener, banyak kita bisa akses dari YouTube, podcast, bahkan sekarang banyak sekali berseliweran Instagram, Searching apa aja Facebook, gampang ya sekarang. Google itu menjawab semua. Bahkan semalam anak saya mengerjakan PR, dia lagi menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara. Saya pun hang, Lupa ya. lahir kapan ya? Iya Di kan? situ saya langsung bilang ini, Ada oh iya, fotonya. ada Google, kita tinggal lihat lahirnya kapan dan siapa dia. Di situ saya Lengkap. belajar, oh ingat kembali buat smart listener, kita punya kemauan. Betul. Kalau dulu kita selalu mendengar bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina. Kalau tahu negeri Cina tinggal di, tapi kalau andanya nggak pengen, Iya, mau bilang apa? yes. Mungkin ada banyak orang atau anak-anak yang tadi Ki Hajar Dewantara yang lain, ya habis bukunya nggak ada, belum Yes. dikasih tahu. Yes. Tapi kok anak saya bisa? Karena si saya itu ya, dia mau tahu, dia cari tahu di Ya. mana. Nah, Oke. oke, poin tadi yang saya suka itu. Karena saya ingin tahu, saya akan cari tahu kemanapun. Makanya seringkali kalau kita melihat, buat Anda smart listener, Anda seringkali berpikir bahwa kok ada orang yang begitu ingin sukses, dia makin banyak bertanya. Tapi ada orang yang diam aja. Begitu kita tanya malah kita yang sebel. Udah action, aduh Pak, kayaknya hari ini saya tadi Pak habis ribut sama pasangan. Makin sering kita dengar alasan itu, kita makin bilang gini, sayanya udah makin jauh dari dirinya. Oke. Kita harus break dulu ya Pak April. Wah, Dan udah smart listener, gak kerasa ya udah harus kita break dulu. Ini belum panjang ya padahal ya, Iya, baru saya. sedikit baru saya sedikit Baru banget saya. loh. Oke, smart listener dan juga Anda sahabat Sonora dimanapun Anda berada, seru ya pembicaraan kita mengenai 3 elemen sukses. Siapapun ingin dan mau banget menuju kesuksesan itu. Dan elemennya apa aja tadi sudah dikasih tahu. Baru saya loh, masih ada 2 elemen lagi. Saya dan siapa lagi ya? Kamu, Anda, kita. Nah, penasaran kan? Untuk Anda yang ingin bertanya seperti biasa, saya buka line telepon di 021633417. Untuk SMS WhatsApp, ketik nama Anda juga lokasi Anda di 0812 11 12 959. Mau ngobrol IG atau langsung ke Pak Ebdung, silakan. Kita akan kembali setelah ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Asik, 17 April tanggal merah nih. Nah kan, ada tiket murah. Beli ah. Loh, mau kemana bulan April? Liburan dong, mumpung tiket murah. Tiket murah sih tiket murah, tapi ya jangan pas tanggal 17 April kali. Kan pemilu, masa nggak milih? Yah, sayang dong tiket murahnya. Yeay, sayang mana sama hak kita 5 tahun sekali sebagai warga negara buat nentuin pilihan pemimpin kita sendiri. Udah deh, bulan April nyoblos dulu, baru liburan. Jangan sampai enggak ya. Gunakan hak pilih kamu di pemilu tanggal 17 April nanti. Karena suara kamu berpengaruh loh. Dan yuk terus dengerin radio untuk update berita tentang pemilu. Radio, your friend with benefit. This is Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Kami hadir bukan sekedar menghibur, kami hadirkan berbagai program berkualitas. But we call it smart. Dolar Amerika, kurs beli 13.335. Orang melihat aparat pajak itu kayak ngelihat polisi. Financial Wisdom. Agar bisnis dan karir Anda berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman. Yang dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri. Betul, saya adalah orang yang melayani Anda, tapi Anda bukan bos saya. Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Kita melewati fase-fase kehidupan dengan respon yang benar, sehingga lahir yang namanya kualitas. Kami hadir untuk Anda, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kami hadir untuk Anda agar karir dan bisnis Anda menjadi yang terbaik. Segera hubungi kami di 021 6343417 atau email promo.smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. We take the time to listen to you.
Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Sahabat Sonora dan juga Anda Smart Listener dimanapun Anda berada, juga Anda yang menyaksikan kami di live YouTube-nya Smart FM. Kita masih bersama di Smart NLP dan Pak Ebdung juga masih terus bersama kita. Sampai tuntas pertemuan hari ini kita bahas mengenai 3 elemen sukses. Semua orang pengen sukses, saya juga mau sukses, semua juga mau sukses, tapi tergantung sayanya. Tadi tipe yang pertama ya. Nah untuk yang kedua ini, apalagi setelah saya, ada lagi tuh Pak Ebdung. Buat Mas Leo sebenarnya tadi saya masih agak panjang, tapi saya kasih tambahan sedikit sebelum masuk ke poin kedua, yaitu kayak tadi kita lagi bicara pada saat off tadi kan ya. bahwa saya kemarin juga habis belajar buat Anda semua, walaupun saya sudah belajar, tetap karena kembali lagi untuk sukses kita perlu juga modeling, perlu orang-orang yang memang bisa jadi mentor buat kita. Nah karena saya tahu bahwa kelemahan saya, mungkin Anda sekarang tahu kan dunia semakin larinya kemana, ke digital. Kita mau tahu sosial media dan sebagainya. Akhirnya saya kemarin ikut training digital marketing. Buat Anda semua mungkin Anda juga pengen, bahkan tadi ngobrol sama Mbak Mira juga, kadang-kadang pengen sih tahu bagaimana kita bisa apa ya, siaran di YouTube, kita bikin video. YouTuber sekarang lagi seru-serunya pengen jadi YouTuber ya. Bahkan saya punya teman, saya bilang gini, aku mau dong, aku ceritaku banyak, aku bisa begini begitu. Tapi ternyata Anda mungkin sama ngalaminnya itu, Anda cuma mau gitu loh. Anda cuma nganggapnya kayaknya ini bagus deh, ini peluangnya oke gitu buat Anda. Pengen sih. Nah, kata kunci yang paling sering adalah kayaknya aku mau deh. Cuman kayaknya doang. Kayaknya bisa deh. Kayaknya mau. Dan saya punya teman yang lucu lagi. Dia login, tapi dia bilang gini, aduh kayaknya kok nggak bagus ya, hapus. Nggak jadi. Sampai waktu terus berjalan. Artinya begini buat Anda semua. Proses saya belajar kemarin, saya suka banget di hari pertama. Saya sebutin aja. Denny Satoso cuma bilang begini, oke, berarti sekarang sebelum pulang semua bikin video 1 menit. Kalau nggak dikerjakan nggak boleh pulang. Wah itu peserta 100 lebih, hampir 150-an, bingung semua muter-muter. Ada yang bilang, waduh handphoneku lowbat nih, baterainya gimana, ngomongnya gimana. Nah setelah itu baru saya sadari bahwa sebagai seorang trainer buat Anda, ternyata sayanya dinaikkan bahwa yuk percaya diri itu tidak, mau training apapun percaya diri. Makanya saya suka dengan NLP, salah satu periksa posisinya adalah begini Pak, kalau mau paham, lakukan. Artinya sayanya didorong untuk action. Jadi buat Anda smart listener, mumpung saya belum masuk poin kedua, ayo take action. Anda sudah take action apa? Anda mungkin sudah mendengarkan Smart NLP, Anda sudah mengenalkan banyak hal yang disampaikan oleh Smart FM, siaran apapun, Anda sering tahu, bahkan Anda sudah baca buku, Anda sudah belajar di banyak hal. Anda sudah ngelihat YouTube, bahkan mungkin sehari berjam-jam lihat, tapi Anda not take action. Jadi let's do it deh judulnya ya. Ya. Langsung aja. Karena sayanya itu yang penting. Sayanya yang dorong bahwa oke. Karena kalau Anda bilang gini, nunggu sempurna sampai kapan? Pada saat saya kemarin belajar, dia bilang gini, ada orang nih pengen banget mengedit sebuah gambar. Dia tahu caranya, aplikasinya Photoshop. Setelah tahu Photoshop mau ngapain? Ternyata training Photoshop 3 hari udah pintar. Begitu mau di depan laptop, ya kenapa? Kayaknya nggak cocok deh. Akhirnya seminggu waktu itu terus berlalu. Banyak orang berteori tentang banyak hal, tapi sayanya tidak dia dorong. Mulai sekarang saya mau apa? Masuk ke poin kedua sekarang Mbak Mira. Setelah saya buat smart listener mulai sekarang, Anda sukses, Anda mau sukses. Poin kedua adalah yuk kita basisnya outcome. Kita harus punya goal. Kita harus punya sesuatu hasil akhir yang mau kita capai. Kita capai apa ya? Tadi waktu kita off air ngomong sama Mbak Mira bilang begini, bayangkan sekarang sementara malam-malam begini, Anda mau pergi atau besok siang Anda mau pergi, Anda begitu keluar rumah Anda bilang, kemana ya? Aku juga nggak tahu. Yang penting kita jalan, tujuannya nggak ada ya? Masuk mallnya sudah masuk, mau ngapain? Nggak ngerti. Dan ternyata saya pernah coba itu. Waktu itu saya nganterin istri, dia punya tujuan, saya tidak punya tujuan. Yang terjadi saya cuma muter. Bahkan ada suatu pertunjukan yang menarik, itu saya nganggapnya biasa aja. Karena tujuannya nggak ada dari awal ya. Yes. Dan mungkin mencoba excited terhadap diri sendiri juga sulit. Karena saya lagi nganggapnya oke, saya ngapain ya. Makanya buat Anda, kalau Anda seringkali bilang bahwa kayaknya kok hari-hari ini biasa aja, karena goal Anda nggak penting.
Anda belum ciptakan outcome besar di ujung. Kalau Anda tahu di ujung adalah angka yang besar, angka yang penting buat Anda, sesuatu yang ingin Anda kejar. Misalnya buat Smart Listener, Anda seorang marketing, Anda seorang sales, Anda seorang penjual, Anda punya angka. Saya tahun ini harus punya angka misalnya 500 juta. Kenapa 500 juta itu penting? Kenapa punya outcome itu? Hasil akhir itu untuk apa? Kalau Anda sudah bilang bahwa oke, kalau nggak dapat 500 juta ini maka 1, 2, 3 hal penting saya bisa jadi gagal. Dan penting banget, semakin penting membantu Anda untuk apa? Harus dapat lakukan. Saya yang sudah dapat, sekarang tinggal melihat angkanya. Kembali lagi dalam proses kita bekerja. Nah, buat Smart Listener, buat Mbak Mira juga, saya, kita setiap hari harus punya. Kita mau kemana? Hari ini mau ngapain sih? Kita mau apa? Kalau kita seorang sales, Anda mau ketemu berapa orang? Kalau Anda cuma bilang Anda ngapain? Nggak tahu. Pokoknya besok saya urusan besok. Pokoknya besok janji meeting, lihat nanti aja. Lihat aja. Dan lihat besok. Dan yang lebih lucu lihat besok. Besok urusan besok deh. Malam ini nikmatin aja. Maka waktu rata-rata kan begitu, Pak. Ya nyantai aja lah dulu, sekarang udah stres, lihat besok aja. Dan itu menarik tuh. Besok tuh yang ngalir aja. Kita ketemu besok yang nggak ada artinya apa-apa. Dan akhirnya begitu kita sadar, gila ya, seminggu ngapain ya? Nggak ada. Karena kembali lagi Anda tidak punya end-nya apa? 31 Desember 2019 apa sih? Anda di mana di 1 Januari 2020? Anda outcome-nya apa? Sesuatu yang Anda kejar, goal Anda apa? Anda pun tidak tahu. Makanya jadi jangan heran kalau kaum milenial sekarang kayaknya berlomba-lomba, dia udah tahu duluan ya sebenarnya. Kalau dilihat-lihat begitu loh Pak Ebdung. Kalau dilihat, ih gila ya umurnya baru sekian, udah jauh banget ya gue ya, ketinggalan jauh banget ya gitu. Benar, waktu saya pernah beberapa kali ikut training, ada ya kalau dari sisi usia jauh lebih muda, mungkin setengahnya umur saya. Jadi ketahuan ya umur berapa. Nah, pada saat itu orang berpikirnya adalah kita melihatnya ini anak mau ngapain. Tapi begitu kita ngelihat impian dia lebih jelas di akhir dibandingkan orang-orang yang mungkin pada saat itu hadir dia cuma bilangin ngapain, pengen tahu. Pengen tahu aja, dan itu jawabannya langsung dapat. Memang cuma pengen tahu, tapi tidak kepakai untuk dirinya sendiri untuk sampai Desember. Jadi buat Smart Listener, poin kedua ini mungkin Anda mikirnya adalah saya sudah bikin goal, coach. Saya sudah bikin goals, Pak. Oke. Tadi sayanya sudah seberapa kuat, sekarang goalnya seberapa besar dan seberapa penting. Kalau besar banget dan Anda sudah nggak penting, Anda akan bilang gini dong, kayaknya gue gila nih. Mending kalau gitu, nggak mungkin deh. Kalau sudah ada kata begitu, badan pun, sayanya pun akan seringkali nganggapnya, udah deh. Mungkin. Apalagi kita nganggapnya, makanya kembali lagi buat Smart Listener, kenapa saya nomor 1? Kalau nanti goal Anda dibikin oleh leader Anda, sayanya Anda mau nggak? Anda bisa capai nggak? Anda tahu nggak itu penting? Nah, buat Anda para leader, saatnya sekarang goal itu adalah pentingnya untuk tim Anda. Betul, Anda punya goal juga. Tapi bagaimana Anda membangkitkan dan mendorong tim Anda supaya mereka juga punya goal-goal yang kecil-kecil yang begitu Anda kumpulkan adalah goal Anda. Sama nggak sih Pak Ebdung dengan sayanya terus di tim di leader itu kayak mohon maaf ya, kayak bisnisnya MLM kan gitu. Satu ini menyemangati terus gitu loh. Ya. Ya, kembali lagi makanya semangat menyemangati terus itu kembali lagi 90% diri sendiri, 10% eksternal. Mbak mau dikasih cheerleader berapa banyak pun kalau yang nggak pengen gerak kan tadi Mbak bilang waktu di off air. Begitu bilang, ayo dong kamu bisa. Iya sih. Nggak jalan-jalan. Walaupun iya bener ya. Jadi kembali lagi ke saya ya, ke diri saya gitu ya. Mau dikasih cheerleader berapa banyak, pendorong, wah kalau perlu bisa. Kita malah lama-lama sebel. Kepada berisik sih. Orang dibantu kok ya. Ngebangunnya gimana Pak Ebdung? Nah, makanya tadi untuk 2 ini, 1 dan 2, poin kedua ini yang penting buat Smart Listener Anda. Nanti kita akan bahas sedikit di segmen ketiga bahwa seringkali bagaimana membuat goal ini. Seringkali orang berpikirnya adalah udah deh, itu bukan untuk saya kok. Anda sudah tahu poin 1 adalah saya. Poin kedua adalah goal. Berarti ini harus connect. Saya memikirkan goal ini dan menganggap penting goal ini sehingga sayanya ingin capai itu. Karena kalau tidak capek, maka kemungkinan contoh buat Smart Listener, Anda pengen goal bahwa Anda pengen dapat uang. Contoh tadi 500 juta. Kenapa? Karena saya harus beli rumah. Kenapa? Karena sudah 5 tahun ngontrak misalnya. Kalau nggak capek udah malu deh sama mertua. Atau udah malu lagi sama istri. Anak akan bilang, "Mama, Papa tinggalnya di mana?" "Oh ya, kita kan kontraktor." Jadi habis dari sini pindah ke sana, dari sana pindah ke sana. Iya, demi anak-anak. Kasihan juga dan anak-anak. begitu melihat mereka, apalagi makanya kembali lagi pada saat Anda bikin goal buat Smart Listener, outcome ini sebaiknya Anda share juga ke orang lain. Banyak saya ketemu dengan teman-teman yang
Goalnya mana? Udah saya tulis. Kok ditulis aja? Ya habis gimana dong? Malu ntar. Soalnya apa? Udah 7 tahun bos, nggak pernah capek. Goalnya ada, cuma belum Ada. nembus jaring. Dan Itu harus ya. yes. Nah makanya kembali lagi buat Smart Listener, buat Anda sekarang yang sedang melihat di live Instagram juga, mulai sekarang pikirkan outcome saya apa sih, hasil akhir saya apa. Dan kembali lagi, kalau hasil akhir Anda itu besar, Anda potong kecil-kecil. Tujuannya apa? Supaya sayanya nggak merasa berat. Iya. Jadi nggak sekaligus juga ya. Ya, kebayang loh sekarang buat Mbak Mira, Hmm. buat Smart Listener semua, Anda sudah ngerasa berat banget, Anda ngerasa gila, ini gede banget ini 3, apalagi 3 bulan Iya ya. 10% pun nggak capek gitu. Berarti kita masih punya angka 90%. Makin gila, makin merasa bahwa kayaknya nggak mungkin. Stres iya nggak ada ya? Ya. Terus ini buat Anda semua, ciri-ciri yang paling menarik kalau sudah mulai sakit-sakit, apalagi sakitnya sakit kepala, pusing perut, mual. Selamat. Ini sayanya makin dorongannya makin besar, tapi kitanya tidak action. Atau sudah action tapi seringkali Sayang. gagal. Cari mentor. Oke. Cari mentor. Ternyata ke situ sambungannya. Berarti berkesinambungan. Wah seru banget. Pak Ebdong, kita harus udah break habis lagi, ya. nggak kerasa ya. Padahal dia sebenarnya harus panjang lagi. Nah, Iya. untuk Anda yang masih penasaran elemen-elemen apa yang sudah Anda dapatkan, 3 elemen sukses ini ada di sini. Penasaran kan apa aja sih? Dan yang terakhir apa nih yang akan kita bahas? Anda bisa bergabung kembali bersama kami untuk ketik SMS, WhatsApp, bikin pertanyaan, atau share juga boleh apa yang sudah Anda dapatkan, sharing aja ke sini di 0812 11 12 959. Jangan lupa ketik nama Anda juga lokasi Anda. Kita kembali setelah ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Sesungguhnya, setiap perempuan dikaruniai keindahan sekaligus kekuatan. Darinya lahir kehidupan baru. Olehnya hadir sosok berkualitas. Bersamanya ada banyak cinta dibagikan. Perempuan, penolong yang Tuhan ciptakan agar setiap keluarga terbangun dan bangsa menjadi kuat. Mari menjadi perempuan yang cerdas dan bernas, memaksimalkan setiap potensi agar dapat berbagi bagi sesama. Semua wanita Indonesia smart ya. Mereka bisa mengorganize untuk dirinya sendiri. Aku harus jadi apa? Harus bisa seperti apa? Dapatkan inspirasi dari setiap perempuan smart dan tangguh dalam Smart Woman hanya di Smart FM. Smart Woman kini hadir setiap Jumat jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Smart Woman berdaya untuk kemajuan bangsa. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart Listener juga Anda, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kita teruskan kembali perbincangan kita di Smart NLP masih bersama Pak Ebdong. Kita masih membahas mengenai 3 elemen sukses. Ini 3 elemen sukses ternyata masih panjang, tapi karena harus nge-break lagi, yuk kita lanjutin lagi. Cepet banget nge-breaknya ya. Karena seru, jadi cepet banget. Pak Ebdong, yang tadi outcome-nya itu, yang hasil akhirnya itu juga masih seru tuh ternyata. Kita Iya. harusnya tahu ya tujuan akhir kita tuh gimana, Iya. apa dan kemana gitu kan.
saya kemarin belajar di digital marketing, cuma dia bilang gini, Anda masang iklan, tujuannya mau ngapain? Jualan dong. Kalau Anda bilang membuat sebuah iklan, dan lucu tuh kemarin ya, Denny bilang gini, Anda bikin sebuah iklan apapun, Anda taruh di sosial media, mau Facebook ad, mau Instagram ad, Anda nggak kasih judul, nggak kasih caption apapun, Anda cuman taruh gambar sepatu, Anda taruh, orang akan nanya mau diapain bos? Kan begitu. Artinya Anda nggak punya tujuan. Tapi kalau Anda punya angka, Anda pengen mencapai berapa, Anda mau masukkan berapa modal untuk Anda mau iklan itu, maka mudah buat Anda untuk ngapain, buat strateginya. Anda mulai tahu, oh iya saya harus belajar apa. Jadi menarik buat smart listener sekarang. Anda mulai sekarang mikir, bayangkan setiap pagi Anda nggak punya tujuan. Terus Anda berharap akhir bulan sampai target aja. Itu kayak orang yang Anda cuma masukin sebuah status tanpa Anda kasih tahu ini mau ngapain. Anda harus capek jawabin orang satu-satu, dan abis itu Anda marah lagi. Kan saya udah taruh gambar sepatu, harusnya lu tahu dong itu dijual. Terus kata dia, oh dijual. Kirain mau ngasih tahu sepatu baru bos. Nah, artinya seringkali dalam proses kita kehidupan saya dan Anda, mungkin Mbak Mira juga smart listener, kita seringkali berpikir, nah persepsi ini sangat berbahaya. Berasumsi pasar mengerti, berasumsi kalau saya keluar saya ketemu orang ngerti, oh iya kan saya lagi jualan, saya lagi menawarkan ini, padahal orang juga nanya, ini orang ngapain sih dari tadi mondar-mandir, ngomong juga enggak. Iya bener, cuma jinjing-jinjing. Atau ada, oh saya adalah seorang sales yang jaga pameran, terus seperti di pameran cuma senyum-senyum, sorry, ada nggak ngapain? Ya orang juga nggak ngerti kan. Orang yang ngerti karena dia bilang begini, saya kan hari ini cuma jaga pameran, Anda tidak punya goal apapun. Coba bayangkan kalau ada itu Anda bilang, saya harus dapat 5 orang baru, saya harus dapat 5 hot prospect, saya harus bisa dapat closing 1, maka Anda akan terus berupaya. Bahkan begitu orang menolak, Anda pun senyum, tapi Anda tetap bergairah untuk semangat. Tapi kalau karena Anda nggak punya tujuan, begitu ada orang yang maaf, Anda bilang sombong, sombong urusannya apa Anda? Itu kan sesuatu yang akhirnya Anda menambah di dalam pikiran bahwa hari ini betek banget deh. Maka hari itu sia-sia buat Anda. Akhirnya bukan karena sayanya malah menyalahkan dirinya sendiri ya. Hari ini kok begini banget ya? Iya. Karena tadi kembali lagi kenapa satu saya, kedua adalah kita bicara goal. Buat smart listener kenapa saya buat 3 hari ini, malam ini buat Anda supaya masuk, supaya Anda sadar bahwa oke, besok pagi, lusa, sampai akhir bulan kalau saya gagal, jangan salahkan apapun di lingkungan Anda. Anda melihat diri Anda sendiri aja, saya sudah apa? Ada orang, nah ini menarik banget sebenarnya. Anda mungkin sekarang mikir gini, saya sudah lakukan banyak hal loh coach, saya sudah banyak melakukan hal dan orang leader bilang begini saya lakukan dan sebagainya. Kok saya nggak capek? Kembali lagi, cek skill Anda, kemampuan Anda sampai mana. Analoginya Anda menyetir mobil, Anda baru belajar sekali, Anda bilang, wah kok aku nggak bisa jauh 100 kilo ya, padahal Anda baru belajar. Maka Anda 100 kilo itu begitu lama dan panjang. Habis itu Anda begitu berhenti apalagi mesinnya mati, Anda bilang gini, kayaknya nyetir nggak cocok deh. Begitu akhir bulan ditanya gimana, nggak cocok nyetir. Terus nggak nyampe, enggak. Padahal baru sampai situ ya, belum sampai akhir. Ternyata itu maksud dari tujuan akhir ya. Tujuan akhir artinya dalam proses kita membuat outcome, angka goal itu tujuannya supaya apa? Kalau kita tahu setahun kita mau ngapain, kita bagi setiap bulan, maka bulan ini sudah capai berapa? Anggap aja tadi 500 juta. Berarti kalau kita bagi menjadi 12, berarti setiap bulan kita mau angka berapa? 440 berapa? Atau ya kita anggap 45 juta. Berarti 45 juta ada masih lebihnya lah. Nah kalau Anda dapat nggak 45 juta, Anda bilang hari ini komisi baru 10 juta. So, Anda jangan bilang gini, masih ada April. Anda begitu total Januari sampai April, komisi Anda baru 40 juta, Anda masih punya hutang 460 juta. Masih ada Mei, Juni, Juli. Ya. Maka kembali lagi sayangnya Anda tidak ada dorong, goal Anda tidak sepenting Anda mau. Dan begitu Desember Mbak Mira, saya pernah melihat teman dia bilang begini doang, memang kok kayaknya tahun ini nggak berpihak sama saya. Di saat itu Anda baru sadar sayangnya Anda salah. Berpihak sama saya yang sebelah sana. Iya. Salah ya. Saya kayaknya kurang hoki. Bahkan ada yang bilang gini, kalau mau hoki ya udahlah cari gunung. Gunung A, gunung B, gunung C. Ayo buat Anda sekarang, mulai sekarang mau tabat isi ke gunung. Ngapain cari saya? Cari saya. Sayanya siapa kata Pak Ebnung gitu. Pak Ebnung ada pertanyaan dulu ya. Halo, selamat malam dari Pak Tras di Jakarta. Woi, malam Pak Tras. Coach selamat malam. Saya punya sih rencana untuk lebih baik seperti yang Coach katakan tadi. Misalnya tahun ini punya rumah sendiri. Wow. Tapi kenapa ya saya sudah usaha sedemikian beratnya masih gitu-gitu aja. Apa ada salah dengan sayanya? Coach silahkan. Oke. Langsung jawab. Sayanya kenapa? Langsung. Langsung menarik.
Kalau tadi mendengarkan apa yang Pak Tra sampaikan begitu berat, berarti Bapak tidak melihat bahwa berarti kemampuan Bapak sekarang lagi saatnya ditantang. Buat tadi yang kita obrolin analoginya adalah menyetir, Mbak. Kita baru belajar, kita pemula. Terus kita disuruh melampaui 300 kilo perjalanan. Maka itu 300 kilo itu perjalanan yang begitu panjang. Gak usah 300 kilo. Kita anggap aja perjalanan kita harus 50 kilo. Setiap 1 kilo kita berhenti, Mbak. Setiap 1 kilo kita mati mesin. Setiap 1 kilo, 1,5 kilo kita nganggapnya gila. Mobil ini mogok. Kita keluar mobil dan kita marah-marah. Seakan-akan mobil ini adalah kendaraan yang gak benar. Orang lain begitu kenceng. Padahal kita lupa bahwa skill mengemudi kita belum kuasai. Kita hanya taunya adalah kalau sudah di dalam mobil harusnya kalau orang lain bisa kenceng saya juga kenceng. Kita lupa. Dia bisa masuk gue nggak bisa kan itu. Pernah nggak mungkin Pak Tos juga pernah nggak ketok orang yang kenceng itu? Mas nanya dong, kenceng ini 1 hari belajar atau langsung berapa? Kalau Anda bilang saya udah tahun 7. Kalau saya udah 12 tahun mengemudi, pantes. Saya baru hari pertama, Pak. Kan begitu. Nah, buat Anda semua seringkali kita membuat sebuah mungkin Pak Tos juga bilang, Pak, saya punya rumah ini pengen 3 tahun, Pak. Nah, kembali lagi di awal tahun sampai hari ini ada skill apa yang Bapak sudah perbaiki? Ada skill apa yang sudah Bapak tambah? Bapak sudah belajar ke siapa? Atau yang paling menarik, punya mentor nggak, Pak? Bapak punya seorang yang bisa Bapak modeling, yang bisa membantu dan meng-coach Bapak sehingga Bapak bisa langsung oke. Dan orang itu juga bisa beli rumah, Pak. Jangan sampai ketemu orang yang jadi mentor, saya juga bingung. Saya bisa ngasih solusi. Bapak rumahnya udah berapa? Ada di mana, Pak? Saya juga masih ngontrak saya. Anda salah mentor, Anda salah mentor. Jadi salahnya itu di saya bener. Sayanya udah nggak apa-apa, tapi mungkin outcome itu ya, hasil akhirnya apa gimana? Gini, lagi kenapa tadi nomor 1 saya, nomor 2-nya adalah outcome. Karena begini, orang kadang-kadang selalu merasa sayanya udah cukup kok, saya udah oke. Udah saya banget ya pokoknya ya. Oke itu kembali lagi tetap outcome-nya terpenuhi nggak? Kalau tidak terpenuhi Bapak, Tras dan para smart listener Anda, tadi kan analoginya mengemudi. Anda baru start dengan jalan sama-sama lurus. Anda karena baru pemula, Anda mati-mati. Anda jangan marahin mobil, Anda tenang-tenang mobil. Apalagi Anda bilang mobil ini bego banget sih. Ini mobil apa sih? Padahal mobil baru. Sebenarnya kalau orang lain melihat Anda malah orang lain ketawa. Ini mobil baru kenapa dudutan? Ya, salah siapa kan? Nah, begitu Anda ngeliat ada mobil yang lebih jelek, butut nyalip Anda nggak perlu marah. Bukan Anda saatnya marah. Bukan berarti Anda bilang gini, tuh kan saya udah bener loh, udah saya bawa mobil. Tapi kembali lagi, skill, kemampuan Anda mengemudikannya sudah sejauh apa? Anda sudah belajar berapa jam? Nah, disinilah saatnya ngomongin jam terbang, Pak Tras. Saya mungkin pernah ngalamin yang Pak Tras sampaikan. Saya dulu juga waktu di dunia sales, dulu pernah yang bagaimana saya punya cita-cita setiap tahun. Tapi cita-cita itu hanya sekedar cita-cita. Karena buat saya adalah satu, goalnya memang bukan sesuatu yang penting buat saya. Terus yang kedua, skill saya tidak saya upgrade ke sana. Pak Tras terakhir mengupdate Bapak smart listener dan semuanya, Mbak Mira dan saya, kita punya gadget setiap hari diminta apa? Notifikasinya update, update. Nah, kita sudah update terus. Apa? Kita rumahnya tidak diupdate, oke. Karena pengen rumah sudah bertahun-tahun. Kemampuannya diupdate enggak? Sudah mengikuti pasar enggak? Kalau contoh yang paling menarik kemarin kembali lagi, saya akan update Anda fresh yaitu apa? Teman-teman digital marketing bilang apa? Berapa banyak pengusaha atau penjual yang di mall-mall akhirnya pada tutup? Malah yang tempatnya keren-keren lagi. Yes. Nah sekarang Anda mau bilang apa? Anda nggak bilang saya kan sudah buka toko, kenapa tutup? Artinya apa? Oke, secara saya sudah action, secara outcome Anda sudah bilang bahwa toko ini income sekian, tapi Anda lupa bahwa mengupdate diri Anda. Ini tambahan buat Anda dan saya dan mengingatkan saya sendiri. Mulai sekarang sudah ngapain? Ya. Mulai sekarang apa yang sudah Anda lakukan? Yes. Apa outcome yang Anda? Ya, seberapa penting kalau udah capai itu. Makanya kembali lagi kalau saya selalu bilang bahwa buat Pak Tras dan Mbak Mira, smart listener Anda, ingat goal Anda jangan pernah Anda rubah, caranya yang Anda rubah. Goal 500 juta gitu rumah, ya udah biarkan itu. Tapi caranya untuk menempuh itu kan tidak harus selalu lurus. Kayak tadi, ngomongin tadi. Coach gimana kalau saya yang bawa mobil nggak bisa nih? Tapi mobil saya udah punya. Orang lain udah mengebut, semua udah ada. Ngapain? Ya udah mulai sekarang rekrut supir. Artinya apa? Ya udah cari mentor, cari seorang coach, cari yang dia akan bantu kita, mendampingi kita. Udah nyampe itu. Karena semuanya udah ada gitu kan. Dan dia yang tahu, dia akan bilang, oh ya begini, udah Pak, Bapak sekarang begini, sambil dia mengemudi menemani Anda. Artinya apa? Ya sudah memang harus keluarkan effort. Tapi kalau bilang, coach saya nggak ada uang untuk rekrut, untuk
bayar supir atau analogi mobil. Maka cara yang Anda paling gampang ya sudah sekarang saatnya Anda ngapain? Anda mungkin ngerem dulu sebentar, Anda belajar dulu, perbaiki dulu skill Anda, kemampuan Anda. Iya benar ya. Tapi start dari sekarang, bukan entar dan belajar nyetir tidak dengan lihat YouTube. Action. Salah. Anda ngegasnya begitu, ngeremnya begitu. Begitu prakteknya. Enggak kok Coach bilang enggak salah. Kayak gitu kayaknya lain. Lain lagi. Ngerem terus ya. Yes. Oke. Ada seru banget ya pembicaraan. Nah, sebentar lagi harus di-break lagi. Tapi sebenarnya gini loh Coach, kalau misalnya nih kayak si Pak Tras lagi jadi ikut-ikut Coach. Kalau kita udah oke, usaha iya, outcome-nya oke gitu kan. Nah, terakhir kita udah pencapaiannya iya, kok nggak sesuai ya. Nah, lagi tuh. Makanya kembali lagi bahwa seberapa penting tadi goalnya. Kalau sudah tahu penting, maka effortnya juga kita akan tambah lebih tinggi lagi. Kembali lagi dalam proses sukses, Anda tidak bisa menggunakan kita anggap level 1 sampai 10, Anda pengen sukses angka 10. Anda nggak bisa menggunakan cuma 7 kemampuan Anda atau effort Anda. Kalau 10 bisa jadi Anda mungkin akan menggunakan 2 kali dari 10. Mungkin 10 kali 2, mungkin 11, 12 atau 2. Tapi kalau misalnya Anda bilang, saya sudahnya saya hasilnya 10 belum. Tapi kalau sudahnya saya masih hasilnya 7, berarti buat orang lain kan bilang gini, belum. Kalau nggak percaya begini, buat Anda sekarang yang punya anak, Anda kan bilang apa? Anda kan nasihatin luar biasa. Wah, paling keren deh komennya deh. Udah belajar belum? Belajarnya berajam. Anak Anda itu kadang-kadang frustasi loh. Kayaknya mah saya udah belajar mah dari kemarin semalaman saya belajar. Kok jelek? Kamu nggak serius belajarnya, semua salah. Nah, sama dengan Anda. Kalau Anda sekarang begitu tahu angka Anda nggak capai, Anda kasih ke orang lain atau seorang coach, seorang mentor, beliau komentar apa? Orang lain komentar apa? Kamu nggak serius sih, itu sakit. Itu sakit hatinya di sini. Sakit hati di sini. Jadi jangan cuma enak gampang bilang ke anak-anak begitu ya. Nggak fokus sih belajarnya, nggak serius sih. Giran kita. Makanya udah ngaca belum? Buat Anda nasihatin orang enak. Bukan udah belajar belum? Udah ngaca belum? Boleh tuh. Oke, seru banget. Sebenarnya kita harus break lagi. Dan untuk Anda masih terbuka kesempatan, Anda ingin berpartisipasi, gunakan 0812 11 12 959. Pak Ebdung akan siap menjawab semua pertanyaan Anda mengenai 3 elemen sukses. Tadi yang pertama udah saya, kemudian outcome-nya. Yang ketiga belum ya Coach? Belum. Masih diumpetin. Abis ini baru dibahas tuntas. Ini yang ketiga yang menarik tadi karena Mbak Mira sempat bingung ini artinya apa. Apa ya? Oke, kita akan kembali setelah ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik. Membaca buku yang baik memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week, program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM Business and Inspiration, part of Magentic Network. Pertandingan bukan hanya bicara soal kemenangan. Pertandingan juga bicara soal belajar. Belajar menerima kekalahan, belajar merangkul kemenangan lawan, dan belajar bagaimana bertanding lebih maksimal. Dalam ajang olahraga, memberi pelajaran tentang latihan, kerja keras, kompetisi, dan strategi meraih kemenangan. Untuk menemani weekend Anda, kami hadirkan informasi terbaru seputar dunia olahraga dalam Smart Sport. Smart Sport mewarnai akhir pekan Anda lebih bersemangat dan pastikan Anda bergabung bersama kami dalam Smart Sport setiap Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Smart Sport disiarkan di Smart FM Network.
kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart Listener, juga Anda sahabat sonora dimanapun Anda berada, Anda yang masih menyaksikan kami live YouTube-nya Smart FM. Saya Mira Hamzah masih terus bersama Pak Ebdung. Senang loh Pak Ebdung bisa hadir di sini ya. Jarang-jarang nih bisa ketemu coach untuk malam hari ini menginformasikan, menceritakan kehidupan sehari-hari. Dari Pak Ebdung tadi cerita, iya ya. Terus dalam hati, duh gue banget gak sih kayaknya. Oke, kita ke SMS dulu ya Pak Ebdung ya. Udah mulai ada beberapa SMS yang masuk. Jadi denger dulu nih Smart Listeners, pendengar sonora nih, dengerin lama-lama. Iya ya, kayaknya gue nih gitu kan. Nah ini sayang sekali tidak menyebutkan namanya. Selamat malam Coach Ebdung. Malam. Yang mau saya tanyakan, ini saya nggak bisa membuat goal nih Coach, karena saya merasa ya saya tidak mampu untuk mencapainya. Sehingga sampai saat ini Coach, saya merasa hidup saya rata aja. Jadi gimana dong Coach supaya saya bisa keluar dari kondisi ini yang membuat saya kok tidak mampu. Terima kasih Coach. Ditanya dijawab juga nih. Cuma nggak tahu namanya ya. Oke. Dari Karena kota mana juga nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Karena udah dikasih tahu saya nggak mampu, jadi diam aja, di-keep aja. Dari 0813 sekian gitu. Buat Smart Listener mungkin Anda juga ngalamin apa yang ditanyakan oleh yang kita anggap Mr. X atau Miss X. Ya, oke, jawabannya adalah sederhana buat Smart Listener. Coba tadi kalau kita baca sama-sama, saya merasa saya tidak mampu. Sadar nggak teman-teman dan Smart Listener, buat Anda yang mendengarkan malam ini, semua sudah dilabel dalam dirinya. Artinya poin satu di elemen suksesnya, sayanya sudah tidak bisa berdaya. Saya tidak mampu untuk mencapainya. Saya sudah merasa, bahkan saya membuat sebuah goal pun saya tidak bisa. Artinya apa? Sayanya sudah direm semua sendiri, dipagerin. Dan ini ada satu analogi yang menarik kemarin, siapa yang cerita? Mungkin satu teman dia cerita begini dong. Bahkan suatu kejadian yang sangat menarik adalah orang itu sampai membayangkan dirinya itu seperti sedang di penjara. Di penjara loh Mbak Mira, di dalam suatu jeruji. Tapi menariknya adalah yang menjara ini ngasih kunci kepada orang itu. Ini kuncinya loh. Orangnya nanya, ini buat apa? Lo buat buka kamu. Terus dia bilang, kalau aku keluar, aku bakal seenak di sini nggak? Lah terus dia, sekarang saya bayangkan, kira-kira Anda yang memberikan kunci, Anda bilang apa? Udah keluar aja. Begitu keluar dia tolak-tolak, dia bilang gini, kayaknya di luar nggak enak deh, kayaknya bahaya deh. Padahal Anda sudah punya satu kunci untuk kebebasan. Ya buat tadi yang bertanya, satu hal yang menarik adalah Anda sendiri yang sudah melabel diri Anda bahwa Anda tidak bisa. Terus Anda berharap apa? Kembali lagi, bisa dan tidak bisa Anda sudah coba. Ukurannya adalah Anda sudah mencoba berapa kali. Bahkan ada orang bilang bahwa saya sudah nyoba kali Coach. Aduh 12 kali, 20 kali, 30 kali. Halo, Anda lihat itu para penemu-penemu yang luar biasa. Bisa ribuan kali atau ratusan kali mereka coba. Dan coba bayangkan kalau semua orang bermental seperti yang sekarang Anda lakukan. Yaitu apa? Mungkin kita gak akan ada lampu. Mungkin kita gak akan ada telepon. Karena semua orang bilang, udah gagal deh. Bahkan beberapa pebisnis besar, mau kita sebutnya McDonald, KFC dan sebagainya, untuk menawarkan sebuah bisnis franchise-nya berkali-kali. Kalau tidak ada, mungkin tidak pernah ada di sekitar kita. Jadi buat Smart Listener, malam ini sebelum masuk ke poin ketiga, sayanya sebesar apa, terpengaruh atau dipengaruhi oleh goal sepenting apa, dan untuk apa Anda punya goal itu, outcome-nya untuk apa. Kalau Anda ngaku kayak tadi yang ditanyakan, saya nggak tahu untuk apa, saya nggak bisa, ya sudah. Jawabannya pun Anda sudah tahu. Anda tidak akan capai itu. Ditulis aja nggak pernah. Iya, karena sudah melabel sendiri, saya memang tidak mampu. Harusnya walaupun kita ngerasa nggak mampu, kita yakin aja ya. Action aja. Ya kembali lagi, kembali lagi memang paling bahaya dalam dunia ini adalah orang yang yakin banget, motivasinya tinggi, tapi dia nggak punya skill. Nah kalau Anda sekarang begitu men-start itu dan Anda nyadar bahwa kayaknya saya skill, skill bisa Anda dapat dari segala di lingkungan Anda. Sumber daya itu ada di sekitar Anda. Masalahnya Anda tadi sayanya mencoba nanya nggak? Contoh Facebook Ads, contoh mau jualan, nanya nggak? Bahkan kalau masuk ke satu kantor, Anda tanya sama orang yang pintar jualan atau Anda curhat sama orang yang nggak pernah jualan. Karena beda loh buat Smart Listener. Anda begitu curhat sama orang yang pintar jualan, nasihatnya apa? Seru banget deh pasti. Harus begini-begini, contohnya saya. Tapi begitu ngomong sama orang yang tidak pernah jualan, dia akan bilang gini, susah. Jangan coba-coba deh. Aturannya ngawur. Belum teruginya. Ini perusahaan mau kemana? Udah.
Tergantung sekarang Anda mau di mana. Itu dari eksternalnya juga ya? Iya. Pengaruh. Oke. Dan setelah Anda begitu Anda bilang gini, iya. Nah, buat saya pernah menulis di Instagram saya cuma bilang begini, ingat buat smart listener, mood dan semangat Anda jangan Anda serahkan kepada lingkungan. Tergantung saya dong. Benar. Dan sekarang begitu Anda, wah jualannya sulit ya. Sulit, Anda tanya ke siapa? Kalau Anda tanya ke yang biasa jualan atau Ekspornya pintar, oke. dia akan bilang gini, oh kamu udah belajar ini, kamu udah coba ini belum? Cara ini sudah kamu ketahui belum? Akan seperti itu. Tapi kalau nanya pada orang yang tidak pernah jualan, dia akan bilang gini, oh sama, mau juga sulit. Confirm dua orang. Oke, ternyata sama-sama enggak keluar dari jaringan itu ya. Oke, berarti untuk yang ketiga kita harus apa nih? Aduh. Nggak kerasa kan? Padahal yang ketiga ini pengen panjang Pengen gitu. panjang, ya. Gak apa-apa, nanti kita ketemu, kita ngobrol lagi. Nah, buat smart listener yang poin ketiga, sebenarnya elemen sukses di NLP, menurut NLP ada 7. Saya bawa 3 supaya Anda mudah untuk mulai sekarang action. Yang ketiga adalah membangun rapot. Tadi Mbak Mira nanya, oh berarti rapot itu kayak hasil sekolah. Hasil selama kita ini ya. Selama kita, buat smart listener, rapot ini adalah sebuah pencapaian yang saya inginkan yang memerlukan hubungan yang efektif. Artinya apa? Tujuan rapot ini untuk membangun trust smart listener. Buat saya, Mbak Mira, rapot ini lebih ke arah bahwa bagaimana saya tadi untuk mencapai goal, maka kita harus bisa membangun trust orang lain. Kita harus, kalau kita seorang penjual, kita sudah membangun trust orang untuk membeli enggak? Nah, kita sudah taruh posisi orang. Seringkali penjual menaruh posisi user atau konsumen Anda sebagai apa? Anda tidak bisa paksakan diri Anda menurut Anda, kok kenapa nggak beli ya? Nah, buat smart listener, buat Mbak Mira dan saya, kata kunci rapot adalah sama. Kata kunci membangun rapot, membangun trust adalah kata kuncinya sama. Anda bersama konsumen Anda, user Anda, bersama teman-teman Anda, ada hal sama apa? Makanya mungkin pernah dengar Pahing, pernah dengar saya, atau mungkin dari para pembicara yang lain, kita seringkali apa? Musuh bersama bikin Anda kuat. Anda akan menjadi satu kelompok yang luar biasa gara-gara cuma Anda sebel sama seseorang yang sama. Makanya sering, iya gue juga sih sama nih, iyalah. Dalam kehidupan yang menarik adalah makanya kadang-kadang orang lihat, kok kita bisa demo bareng ya? Ya kan kita sebel aja. Kita ngelihatnya kekacauannya bersama. Tapi kita akan, kembali lagi buat smart listener, makanya tadi Anda seorang penjual, Anda ngumpul sama siapa? Anda mengumpul sama orang yang mudah menjual, Anda akan anggapnya kayaknya nggak sama deh, buat dia gampang, buat gue sulit. Akhirnya Anda kemana? Cari yang paling sulit. Akhirnya begitu kesamaan muncul, Anda ngapain? Anda saling trust tapi Anda nggak jualan. Itu yang salah. Sebelum closing muncul lagi SMS yang bacain dulu ya. Ada Pak Marno di Bekasi. Coach, apa sih kunci menumbuhkan kepercayaan diri ketika goal sudah ditentukan dan kita akan melakukan action? Singkat, Oke. Pak siapa Mbak Mira? Marno. Oke, Pak Marno. Kata kunci yang paling penting adalah tadi Bapak sudah bilang bahwa percaya diri itu sebenarnya kuncinya saya. Kembali lagi, kalau Bapak melihat orang yang sangat percaya diri, kenapa dia begitu percaya diri? Karena dia tahu dia harus bisa menjawab apa. Dia tahu dia mau kemana. Maka orang-orang seperti itu mudah sekali. Kata kuncinya sebenarnya adalah saya. Untuk bisa menaikkan percaya diri yang lebih tinggi lagi, skillnya sudah setinggi apa. Baru setelah itu orang-orang yang sudah pernah mencapai, Pak Marno, Anda sudah pernah capai 300 juta tahun ini. Buat capai 400 juta tahun depan buat Anda gampang. Tapi kalau Anda mencapai 1M tahun ini dapat 1,5 M tahun depan gampang. Tapi kalau tidak pernah mencapai 10 juta, pengen 1M cuma capainya 10 juta. Maka Anda mau confident kayak gimana? Jadi kata kunci yang paling penting untuk percaya diri adalah saya ditambah dengan skill yang Anda miliki dan Anda mendapatkan tadi, kalau mungkin Mbak Mira bilangnya adalah yang memberikan motivasi. Kalau saya lebih ke arah punya coach atau mentor, punya orang yang kita follow. Gue punya orang, jadi kalau saya di kantor saya akan melihat ini, orang yang lebih dulu dari saya berapa tahun, dia jadi apa ya? Orangnya saya bisa belajar nggak? Bisa ketemu nggak? Saya bisa dapat banyak skill dari dia nggak? Seperti itu. Oke, ternyata itu kuncinya ya. Jadi jangan lupa 3 elemen sukses untuk menuju yang Anda inginkan. Sayanya, hasil akhirnya apa ya? Dan juga raportnya. Bangun kepercayaannya ya kayak apa. Sebagai hampir menutup ini Mbak ya. Oke. Raport ini seringkali pada saat proses membangun trust, orang akan berpikirnya adalah harus bagaimana dong. Nah ini masuk ke dalam win-win-win. Dalam proses membangun trust kita win sebagai seorang, Anda sebagai marketing, Anda menang apa? Kalau Anda mewakili perusahaan, win sebagai perusahaan, Anda berikan apa?
Dan win sebagai konsumen, Anda sudah dapatkan apa. Jadi kembali lagi, kalau Anda bisa menjadi win, maka Anda akan mudah dipercaya. Dan tentunya Rapotnya menjadi gampang win. banget. Mantep, dikasih percayaan ya. Oke, akhirnya kita harus tuntaskan. Mesti nambah nih ya minggu depan. Oh nanti lihat Pahing ya. Ya minggu depan Pahing lah. Minggu depan Oke, Pahing. thank you banget untuk kebersamaan Anda Smart Listener. Terima kasih, semoga hari ini dan seterusnya Anda akan mendapatkan 3 elemen sukses itu ya. Pasti. Oke, kita harus pamit. Saya Mira Hamzah pamit. Saya Abdul Tribriarto. Jangan lupa, mari bangun Indonesia lebih cerdas.